Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandrina Putra dengan NPM akhir 126. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemantauan kekeringan lahan pertanian dengan remote sensing dan SIG di Das Berantas Hulu. Pada pendahuluan dijelaskan bahwa kekeringan adalah masalah periodik yang mempengaruhi lahan pertanian di Indonesia, ditandai oleh rendahnya curah hujan dan kelembaban tanah. Teknologi remote sensing menawarkan solusi dengan menyediakan data spasial yang mencakup wilayah luas secara periodik. Penelitian ini memanfaatkan Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI dan Brightness Temperature atau BT dari data satelit untuk memantau kekeringan di das berantas hulu, menghasilkan peta distribusi kekeringan yang dapat mendukung mitigasi risiko. Di sini ada beberapa ada beberapa peralatan yang harus digunakan, yaitu pertama data satelit. Data satelit yang digunakan yaitu NOAA. Di sini ada peralatan yang harus digunakan, yaitu pertama ada data satelit. Data satelit yang digunakan yaitu NOAA AVH-RR. NOAA AVH NOAA AVH-RR ini digunakan untuk menganalisis NDVI dan BT dengan cakupan luas dan resolusi spasial rendah, yaitu sekitar 1,1 km. Lalu yang kedua ada Landsat TM. Landsat TM ini digunakan untuk mengklasifikasi penutupan lahan dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 30 meter. Lalu yang kedua ada software pengolahan data. Di sini yang digunakan yaitu software NV dan GIS software. NV digunakan untuk menghitung NDVI dan BT dari data citra. Lalu GIS software digunakan untuk memetakan distribusi kekeringan dan menganalisis curah hujan. Lalu yang ketiga ada peralatan lapangan. Peralatan lapangan yang digunakan yaitu GPS atau Global Positioning System. Lalu yang keempat ada peta dasar digital. Di sini skala yang digunakan yaitu 1 banding 250.000. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada data pendukung. Data pendukung yang didapat adalah data curah hujan harian dari 9 stasiun pengamat yang ada di daerah Das Berantas Hulu. Di sini pada langkah kerja, di sini ada 4 langkah kerja, yaitu pertama koreksi geometri citra. Koreksi geometri citra ini mengkoreksi menggunakan peta dasar digital dengan skala 1 banding 250.000 untuk memastikan posisi citra sesuai dengan koordinat geografis yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada penggabungan citra dari beberapa scene. Di sini data citra dari berbagai scene digabungkan dengan metode nearest neighbor untuk untuk resampling. Proses ini dilakukan setelah klasifikasi penutupan lahan untuk memastikan hasil citra yang konsisten. Lalu yang ketiga ada pemotongan citra atau cropping. Data NOAA, AVHRR, dan mozaik Landsat TM dipotong sesuai dengan batas wilayah penelitian, yaitu Das Berantas Hulu. Lalu yang terakhir ada pembuatan komposisi warna. Pembuatan komposisi warna ini dibuat dengan menggunakan urutan RGB atau 453. Angka ini mempermudah interpretasi visual, misalnya untuk membedakan jenis penutup ataupun kondisi vegetasi. Nah, pada hasil di sini di gambar 2 dijelaskan bahwa eh, di maaf pada gambar 2 menunjukkan distribusi penutupan lahan dan titik pengamatan yang dihasilkan setelah pemotongan citra atau cropping. Citra satelit NOAA-AVHRR dan Landsat TM telah dipotong sesuai dengan batas wilayah penelitian di Das Berantas Hulu, mencerminkan klasifikasi penutupan lahan berdasarkan jenis vegetasi dan penggunaan lahan di daerah tersebut. Titik pengamatan titik pengamatan lapangan yang tandai dalam gambar digunakan untuk memverifikasi kondisi lapangan dan mendukung klasifikasi jenis penutupan lahan seperti hutan, belukar, pertanian lainnya, sawah dan perkampungan. Lalu pada gambar 5 memperlihatkan variasi temporal dari brightness temperatur atau BT dan NDVI atau curah hujan di Berantas Hulu selama periode yang diteliti.
Gambar ini menggambarkan fluktuasi suhu, suhu permukaan atau BT yang terjadi seiring perubahan cuaca, perubahan curah hujan dari bulan ke bulan. Saat curah hujan rendah, suhu permukaan atau BT cenderung lebih tinggi, menunjukkan kondisi kekeringan. Sebaliknya, saat curah hujan meningkat, suhu permukaan atau BT cenderung lebih rendah atau menurun, mencerminkan kondisi vegetasi yang lebih sehat dan kelembaban tanah yang lebih baik. Lalu, kelebihan dari uh, di sini kelebihannya mencakup cakupan luas data, data periodik, lalu efektif untuk daerah tanpa stasiun curah hujan. Lalu yang ketiga ada NDVI dan BT memberikan indikasi kekeringan yang jelas. Lalu informasi dapat digunakan untuk mitigasi, seperti contohnya perubahan pola tanam. Lalu kekurangannya yaitu ketergantungan pada data atmosfer yang bersih, ya, tidak tertutup oleh awan. Lalu yang kedua, resolusi spasial NOAA AVHRR lebih rendah dibandingkan Landsat TM. Lalu yang ketiga, kebutuhan data pendukung seperti kelembaban tanah. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI dan Brightness Temperature atau BT dari data satelit efektif untuk memantau dan mengidentifikasi kekeringan di das berantas hulu. Nilai NDVI yang rendah dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah yang terpengaruh kekeringan. Sementara hubungan terbalik antara NDVI dan BT membantu dalam memahami kondisi vegetasi dan suhu permukaan. Peta distribusi kekeringan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu mitigasi dan perencanaan pertanian. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang enak saat penyampaian presentasi yang saya lakukan.